من أنا لولاكم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Kita masuk hadis 5199. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatum minan nar." Puasa itu adalah pelindung dari api neraka. Puasa adalah pelindung dari api neraka. Hadis sebelumnya Nabi katakan, jangan kalian robek pelindung tersebut, sehingga puasa kalian menyelamatkan kalian dari api neraka. Di antara bentuk merobek puasa, hadis nomor 5197, dua hadis sebelumnya, lam yakhrikha bikadzibin aw ghibah, selama dia tidak merobek pelindung itu dengan bohong dan ghibah. Di bawah dilanjutkan penyempurnaannya, supaya puasa yang kita lakukan insya Allah 100 hari lebih kurang. Semoga Allah anugerahkan kita untuk jumpa dengan Ramadan. Maka dari sekarang mesti kita persiapkan bagaimana puasa yang akan kita lakukan itu betul-betul menjadi pelindung. Maka di sini Nabi sabdakan, faman asbaha, maka siapa saja yang berada di pagi hari, kitabnya ditulis faman asbaha, maka siapa saja yang berada di pagi hari shaiman, dalam keadaan berpuasa, fala yajhal, maka janganlah ia berbuat jahil. Janganlah dia berbuat perkara jahil, perkara yang tidak berguna, mematah-matahkan daun, membuang-buang sampah, nonton film, melihat video lucu, itu masuk kategori lam yajhal. Yauma idzin, pada hari tersebut. Yauma idzin, pada hari tersebut.
Wa ini imru'un, jika ada seseorang dan jika ada seseorang jahila alaih, yang menjahilinya, yang berbuat tidak baik kepadanya, maka sikapnya adalah fala yastumhu, maka janganlah ia mencelanya, maka janganlah ia mencelanya, wala yasubbuhu, dan janganlah ia mencacinya. Ini terhadap orang yang berbuat jahil ke kita, terhadap orang yang mencaruti kita, terhadap orang yang mencaci maki kita. Kalaupun ada orang yang berbuat seperti itu, kita dalam kondisi puasa tidak boleh membalas. Kalau dibalas, berarti perisai kita robek, puasa kita tidak bernilai. Oh, dia yang salah. Ini bukan bahasa dia yang salah, bukan bahasa dia yang mulai dulu, bukan saya. Dia yang cari gara-gara, bukan saya. Bukan masalah dia cari gara-gara atau tidak, masalahnya kita sedang puasa. Maka sunnah Nabi, perintah Nabi ke kita ketika kita sedang puasa, dicaci orang lain, dijahilin orang lain, disakiti oleh orang lain, jangan dibalas. Apa yang mesti diucapkan? Wal yakul, dan hendaklah ia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan uraian. Apakah kita ucapkan di lidah ataukah kita ucapkan dalam hati? Dalam hal ini ulama Syafi'iyah terbagi kepada dua kelompok, kepada dua pendapat. Sebagian mengatakan ucapkan dengan lidah. Saya jangan diganggu, saya sedang puasa. Mohon maaf, saya jangan dicaci, saya sedang puasa. Kita sampaikan kepada dia supaya dia tidak lagi mencaci kita, supaya dia tidak lagi menjahili kita. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan dalam hati saja, bukan pentingnya untuk dia, tapi kata-kata ini pentingnya untuk kita. Kita sampaikan dalam hati, saya ini sedang puasa. Jadi kalau saya sedang puasa, apapun yang mereka lakukan, saya tidak akan balas, karena itu adalah perintah dari Nabi SAW. Dan kalau dibalas, perisainya jadi robek, perisainya tidak berguna, puasanya batal secara hikmah pada hari itu. Secara syarat tidak batal, secara hukum fikih tidak batal, tapi secara hikmah puasa sudah batal. Masuklah dia dalam kategori hadis yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak yang puasa tapi yang didapatkan cuman lapar dan haus. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Nafsu Muhammadin, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala. La khalufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang puasa. Lam taukid, sungguh, khalufu bau mulut, fami mulut, khaluf itu bau busuk. Yang keluar pada mulut orang yang puasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah. Artinya lebih Allah sukai daripada bau kasturi. Ahbab fillah, Nabi memberikan motivasi supaya kita tidak membalas kejahilan dengan kejahilan, cacian dengan cacian, makian dengan makian. Kita sadarkan diri kita
Nabi telah bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bau mulut yang busuk yang keluar daripada orang puasa itu Allah lebih sukai pada bau kasturi. Kita sendiri tidak suka dengan bau mulut itu, apalagi teman. Antum bangun waktu zuhur, mau salat zuhur, kemudian tiup telapak tangan dekat ke hidung, itu bau busuknya sama dengan bau mulut lepas bangun subuh hari. Itu lebih Allah sukai daripada bau kasturi. Bagaimana dengan kira-kira dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, itu tidak bisa lagi terhitung bagaimana Allah menyukainya. Bahkan dalam hadis yang kita baca sebelumnya, orang yang puasa, yang tidur itu tetap dinilai ibadah. Nah, penjelasan hadis di atas dilengkapi dengan penjelasan hadis di bawah. As-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Hadis hasan, hadis sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, puasa itu adalah setengah kesabaran. Maksudnya adalah ketika seseorang menjalani puasa, maka dituntut setengah kesabarannya untuk tidak membalas cacian dengan cacian, untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan. Apapun yang diperkatakan oleh orang lain, siapkan diri untuk bersabar. Maka Nabi katakan as-siyamu nisfus sabri. Puasa adalah setengah kesabaran. Kalaulah seseorang mampu menjaga diri ketika puasa selama bulan Ramadan, dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah mengganggu orang lain, bahkan dia bisa membalas gangguan dengan diam, berarti dia telah mendapatkan setengah dari kesabaran. Tinggal dia cari setengahnya lagi. Innallaha ma'as sabirin. Ketika dia dapatkan setengahnya lagi, maka dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang sabar. Untuk mendapatkan titel orang sabar, dengan puasa sudah dapat setengah. Dengan puasa dia sudah dapatkan setengah, tinggal dilengkapi setengahnya lagi. As-siyamu nisfus sabri. Hadis yang sama. Puasa itu adalah setengah kesabaran. Wa ala kulli syai'in zakah. Atas setiap sesuatu, atas segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasad asyamu. Zakat badan adalah puasa. Zakat waktu untuk ibadah sebagiannya. Zakat mal ada ketentuan nisabnya. Ada yang wajib zakat. Bagi harta yang tidak wajib zakat ada tuntutan sedekah. Seseorang memiliki 40 ekor kambing, wajib 1 ekor untuk zakat. Ketika dia memiliki 20 ekor kambing, minimal dia bersedekah daripada penghasilan yang dia dapat dari kambing tersebut. Seseorang memiliki waktu 24 jam, maka dari waktu itu ada zakatnya untuk Allah. Seseorang diberikan mata, maka zakatnya sebahagian waktu matanya digunakan untuk tilawat Al-Quran, melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang diberikan tangan,
Maka sebagian zakat dari tangan itu digunakan untuk membantu orang lain. Maka Nabi bersabda, segala sesuatu ada zakatnya. Zakat maksud di sini bukanlah zakat yang wajib dikeluarkan. Karena zakat yang wajib dikeluarkan hanya 8 jenis harta benda untuk 8 kelompok manusia. Tapi zakat yang dimaksudkan di sini sesuatu yang kita pisahkan, yang kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara totalitas badan kita tertunaikan zakatnya dengan berpuasa. Kalau kita puasa, tertunailah zakat mata, zakat tangan, mulai pada ujung rambut sampai pada ujung kaki. Hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Hibban. As-siyamu la riya'a fihi. Puasa itu tidak ada unsur riya di dalamnya. Puasa tidak ada unsur riya di dalamnya. Nabi menggunakan la nafi jenis, la riya'a, tidak ada jenis riya. Maksudnya apapun bentuknya riya, apakah riya besar, riya kecil, riya sedikit, riya banyak, yang jelas jenisnya pun nggak ada. Kalau kita katakan la rajula fihi, tidak ada jenis laki-laki dalamnya. Laki-laki sehat, laki-laki sakit, laki-laki muda, laki-laki tua, anak laki-laki, setengah laki-laki. Maksudnya laki-lakinya cuma setengah badannya. Itu sama sekali nggak ada. Secara total tidak ada. Maka Nabi katakan, orang yang puasa, maaf, di dalam ibadah puasa itu sedikit pun tidak ada unsur riyanya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu kita lakukan mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalaulah karena unsur riya, seseorang bisa melakukan makan dalam kamar, minum sambil berkumur-kumur. Dia berkumur-kumur waktu berwudu, tapi dia telan setengahnya, dibuang setengahnya. Nggak ada yang tahu. Tapi dalam ibadah sholat ada unsur riyanya. Orang akan pertanyakan, kenapa sebulan nggak ada waktu sholat? Jadi bisa dideteksi oleh makhluk selain Allah. Jadi kemungkinan riya itu ada. Dia melakukan untuk orang lain itu ada kemungkinan. Karena ibadah-ibadah selain puasa bisa diketahui oleh orang lain, oleh manusia. Ini dia sedang melakukan puasa atau dia sedang melakukan salat atau tidak, dia bayar zakat atau tidak, dia haji atau tidak, itu bisa dikenali oleh orang lain. Tapi kalau puasa tidak sama sekali, maka tidak ada unsur riya di dalamnya. Nah, dan ada ibadah yang tetap Allah terima walaupun ada unsur riyanya. Ibadah apa? Selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat ingin menampakkan suaranya yang bagus. Ada riyanya atau cari muka. Tetap Allah kasih pahala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwali, dianya puasa untuk saya, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan balasan dengan ibadah puasa tersebut. Yada'u ta'amah, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan makanannya, wasyarabahu, dan minumannya, min ajli, dari karena aku, hanya karena Allah semata. Kalaulah karena orang lain,
orang lain bisa dia tipu sepanjang hari, tapi dia tidak bisa melakukan makan dan minum itu hanya semata-mata karena melihat dan merasakan pantauan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan insyaallah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وأصل مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم اكفنا بهذا وعلينا بفضلك عن السلام اللهم اهدنا هدينا Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 5203. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir, Imam Hakim dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an." Puasa dan Al-Quran yashfa'ani, kedua-duanya memberi syafaat, kedua-duanya memberikan pembelaan, kedua-duanya memberikan pertolongan di akhirat kelak. Lil abdi, bagi seorang hamba. Hamba maksudnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkatalah puasa. Tuntutan dari puasa, pembelaan yang diberikan oleh puasa di akhirat kelak, kira-kira redaksinya begini: Ai Rabbi, wahai Tuhanku. Ai termasuk huruf nida. Ya ayah ayah ai. Satu lagi nggak bisa. Ai Hamzah. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, mana'tuhu, aku telah mencegahnya, aku telah mencegahnya orang tersebut, at-ta'ama, dari makan, wasyahawati, dan keinginan-keinginan. Dia dicaci orang, dia ingin membalas, dia ingat puasa, enggak jadi. Dia ingin nonton TV, ingat dia sedang puasa, enggak jadi. Dia mau jalan-jalan sore, ingat dia sedang puasa, enggak jadi. Semua keinginan dia halang karena aku. Bin nahari, di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah pembelaan aku, fihi, pada orang tersebut. Maka terimalah pembelaan aku pada orang tersebut. Ini kalau sekiranya puasa menjadi benteng kehidupannya. Apapun yang mau dia lakukan, kalau itu perkara negatif, dia enggak jadi lakukan karena menghargai puasa. Diajak teman, ayo kita ke pantai sambil beli buka puasa. Enggak mau, saya puasa. Saya enggak mau puasa saya rusak. Jadi segala hal sepanjang hari
itu tidak bisa, tidak mau dia lakukan, itu karena menilai puasa tadi. Dia nggak jadi ke situ karena dia puasa, dia nggak mau buat ini karena dia mengingat sedang puasa, dia tidak mau puasa ini rusak. Maka puasa yang seperti inilah yang akan memberikan pembelaan kepada orang tersebut pada hari kiamat. Jawabannya nanti di bawah. Wa yaqulul Qur'an, berkatalah Al-Qur'an, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhun nauma, aku menghalang dia tidur, bil laili, di malam hari, fasyafi'ni fihi, maka berilah, terimalah pembelaan aku pada orang itu. Syafi'ni, berilah aku hak membela pada orang tersebut. Sebetulnya jam 9 mereka ada tidur, udah mengantuk, tapi terpaksa juga mengaji. Bukan harusnya tidur, maunya tidur, tapi karena setoran dia tahan mengantuknya, berdiri mengantuk, masih cuci muka mengantuk, rendam air dalam bak, rendam kepala dalam bak, masih mengantuk, berjalan mengantuk juga, tapi tetap dia tahan mengantuknya. Maka Al-Quran memberikan pembelaan pada orang tersebut. Ya Allah, aku telah halang dia dari bermain di masa mudanya. Seharusnya dia ada di jalanan, seharusnya mereka jam 12 masih di handphonenya, tapi dengan dia masuk dalam pendidikan Al-Quran, dia tidak bisa makan sembarangan, tidak bisa main sembarangan, tidak bisa tidur sembarangan. Itu karena Al-Quran. Maka Quran itu mengatakan, ya Allah, aku telah renggut masa bermainnya, aku telah ambil masa mudanya, aku telah ambil kebebasannya, aku berikan perkara-perkara yang sulit untuk dilewati oleh sebagian manusia, tapi dia sudah lewati hal tersebut demi menjadi ahlul Quran. Fayusaffa'ani, maka kedua-duanya tersebut diterima pembelaannya. Kedua-duanya tersebut diterima pembelaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, terserah kalian mau dibawa kemana, ambil saja orang itu. Maka Al-Quran akan mengantarkan dia ke surga, puasa akan mengantarkan dia ke surga. Bahkan Allah sediakan pintu khusus untuk orang yang berpuasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ada pintu khususnya. Maka dengan Al-Quran nggak lama, sabar saja nggak lama, paling sampai mati. Selesai Al-Quran, dalami Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran sampai meninggal dalam kondisi tersebut. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian bukan yang kaya, yang terbaik di antara kalian bukan ahli ibadah, yang terbaik di antara kalian bukan yang memiliki jabatan, bukan yang terkenal, tapi orang yang berjalan dalam dua keadaan, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya dengan lafaznya saja, bukan saja dengan tajwidnya, tapi dengan hukum hakamnya, dengan intisarinya. Nah, nanti ada hadis di belakang khusus untuk sebagian antum, untuk sebagian antum. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, huruf dot, dofa daifun,
Dofa, daifun, telah bertamu. Dofa, telah bertamu, daifun, oleh satu orang tamu. Rajulan, kepada satu orang laki-laki dari Bani Israel. Jadi ada satu orang Bani Israel kedatangan tamu satu orang. Wa fi darih, di rumahnya laki-laki tersebut. Hi bisa kembali ke daifun, bisa kembali ke rajulan. Tapi kaidah mengatakan ad-dhamiru ya'udu ilal qarib. Maka pilih kalimat terdekat. Wa fi darih, di rumahnya laki-laki tersebut, kalbatun mujihun, anjing betina yang hampir melahirkan. Di rumah laki-laki tersebut ada satu ekor anjing betina yang hampir melahirkan. Faqalatil kalbah, maka berkatalah anjing betina tersebut. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, la ambahu, tidak akan aku salak. Salak itu bukan yang dimakan itu. Tidak akan aku salak daifa ahli, tamu majikanku. Maka anjing itu menyala kalau nggak ada tuan rumah. Kalau antum datang ke rumah, dia nggak menyala, karena dia itu tamu majikannya. Anjing pun sudah bersumpah seperti itu, saya tidak akan menyala tamu majikanku. Fa'awa jirauha, maka menyalalah anak yang ada di perutnya. Fa'awa, maka menyalalah jirauha, anak anjing, fi batniha, yang masih ada di perutnya. Saya kebayang ceritanya. Induk anjing itu sudah bersumpah nggak akan menyala tamunya, tapi justru dalam waktu yang sama yang menyala itu adalah janin yang ada di perut anjing itu. Kila mahada, dikatakan apa ini? Kok bisa kejadian seperti itu? Apa maksudnya? Apa pesannya? Fa'auha, maka mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila rajulin minhum, kepada satu orang dari mereka Bani Israel. Allah wahyukan, maksudnya Allah berikan ilham, karena kalimat wahyu hanya kepada Nabi dan Rasul. Allah berikan ilham kepada salah seorang dari mereka. Ataulah kalau dikatakan makna wahyu, maka satu orang itu adalah Nabi minimal. Hadza, ini adalah mathalu ummatin, perumpamaan umat, takunu, yang akan muncul, mim ba'dikum, dari setelah kalian. Ini adalah perumpamaan umat yang akan muncul dari setelah kalian, yaitu kita umat akhir zaman. Yaqharu sufaha'uha, memaksa oleh orang-orang bodohnya, hulama'aha, akan orang-orang cendekiawannya, akan orang-orang yang berpendidikan. Nah, contoh kasus. Ya Karim, seseorang melakukan walimah, kenduri pernikahan putrinya. Dia sudah bersepakat, dia sendiri tidak setuju ada organ tunggal, anaknya tidak setuju ada organ tunggal.
istrinya juga nggak setuju ada organ tunggal. Memang sepakat akan melakukan walimah sesuai dengan sunnah, tapi dalam waktu yang sama pamannya meminta mesti ada musik. Apa kata orang, nggak pakai organ. Nah, bibinya minta pakai musik. Akhirnya apa yang diputuskan? Pakai organ. Kenapa diputuskan pakai organ? Bibinya minta, tantenya minta. Itulah perumpamaan ketika seseorang yang punya wewenang sudah tahu perkara haram, tapi karena mempertimbangkan orang yang tidak tahu, tetap perkara haram itu dikerjakan. Jadi hilang keilmuannya, hilang powernya, hilang kebijaksanaannya karena tuntutan orang bodoh. Maka kita lihat keanehan-keanehan terjadi. Kiai, ustadz yang baralek, yang bersanding duduk itu ustadz, tamatan pondok pesantren, tapi di sampingnya ada organ tunggal. Kenapa? Nah, karena induk anjing itu sudah bersumpah tidak menyala, tapi janin yang menyala sendiri. Nah, nggak bisa ditahan. Antum bayangkan bagaimana induk anjing bisa melarang anaknya dalam perutnya menyala, dan bagaimana janin yang masih ada dalam perut menyala. Jadi kadangkala dalam mengambil kebijakan dalam sebuah kehidupan, orang yang tidak penting pun mempengaruhi keputusan kita. Orang nggak penting. Kenapa anakmu nggak diantarkan ke pondok pesantren? Takut omongan tetangga. Emang tetangga itu ngasih makan dari dulu? Nah, jadi seseorang yang punya wewenang dalam sebuah keputusan, wewenangnya terhalang karena orang-orang tidak tahu, yang dia pun mustahil untuk memberikan pengaruh sejauh itu. Tapi justru pengaruhnya ternyata sangat jauh kalau untuk melemahkan perkara syariat. Kita pernah lihat pengalaman orang tuanya mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Ibunya setuju anaknya pondok pesantren. Anaknya sendiri semangat untuk di pondok pesantren. Tapi datang pamannya. Nggak boleh kata pamannya. Pamannya itu nggak sholat. Nggak boleh kemenakan saya. Sekolah di tempat yang nggak ada ijazah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu nggak bisa mondok. Kenapa Pak nggak bisa mondok? Pamannya nggak setuju. Apalah kata bilang kita orang Sumando. Jadi pas perkara menegakkan perkara hak, orang yang tidak tahu agama bisa merubah kesepakatan, keputusan daripada orang-orang bijak. Itulah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kita sampaikan pakai dalil, tapi luntur dalil itu dengan logika. Kita sampaikan agama, tapi luntur agama itu dengan adat istiadat. Bapak di situ kan orang berpengaruh. Bapak kan tahu hukumnya, kenapa nggak dilarang? Nggak bisa saya larang. Siapa yang menghalang? Sufaha. Nah, sufaha, orang-orang bodoh akan memaksakan keinginannya sehingga terkalahkan kebijakan orang-orang pandai. Nah, bukan berarti hadis ini menjadi toleransi. Oh, itu boleh kita ikuti keinginan orang tersebut. Ini bukan hadis toleransi, bukan hadis pembenaran, tapi ini cerita yang akan terjadi di akhir zaman. Dan hari ini kita lihat. Hari ini kita lihat, sulit seseorang membuat suatu keputusan di dalam rumah tangganya sendiri, dia kendalinya, padahal hanya mempertimbangkan orang-orang yang tidak penting dalam hidupnya, orang-orang yang tidak punya pengaruh dalam hidupnya, orang-orang yang tidak memberikan pertolongan dalam kehidupannya.
utang budi tidak, ini tidak, itu tidak, tapi tetap aja dipertimbangkan sehingga kita terjerumus mengambil kebijakan yang benar. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Dhalatul muslim," barang hilang milik orang Islam. Dhalatu, barang hilang milik orang Islam. Harkun nar, itu pembakaran dari api. Itu pembakaran dari api. Ketika kita menjumpai barang temuan, ketika tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam, berarti kita telah menjerumuskan diri kita untuk masuk neraka. Maka di dalam kitab fikih dibahas babul luqatah, bab membahas tentang barang temuan. Kalau sekiranya yang ditemukan itu adalah makhluk hidup, bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang ditemukan itu adalah benda yang perlu perawatan, perlu pengolahan, bagaimana cara menyikapinya? Kalau yang ditemukan barang yang tidak bernilai, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dibahas oleh ulama fikih supaya ketemu barang hilang jangan dianggap milik pribadi. Alhamdulillah, saya dapat uang, bisa belanja. Dia ambil uang tersebut, dia belanjakan, dia akan dibakar di neraka. Nah, kita bahas secara ringkas. Kalau kita temukan barang-barang yang harganya tidak terlalu mahal, maka kita cukup diumumkan sekali, dua kali, sehari, dua hari. Kira-kira kalau kita kehilangan barang tersebut, kita tidak mencari lagi pada hari itu. Antum kehilangan uang 10.000, berapa jam dicari? Kepikiran berapa jam untuk mencarinya? Satu hari? Nah, satu hari misalnya. Maka kalau kita jumpa uang 10.000, kita umumkan dalam satu hari tersebut 3 kali misalnya. Siapa yang kehilangan uang? Nggak ada. Nanti zuhur siapa yang kehilangan uang? Nggak ada. Asar sudah dijajanin, nggak ada masalah. Bukan di sini ya. Nah, sini antum jajanin pula entar. Bukan di sini, disimpan. Nah, dengan niat saya pakai, kalau ketemu pemiliknya saya bayar. Itu niat itu harus ada. Kalau jumpanya dalam jumlah 1 juta rupiah, 500.000 ke atas, ini wajib diumumkan selama 1 tahun. Di mana diumumkan? Di tempat yang ditemukan dan di tempat keramaian. Di antaranya di pintu-pintu masjid, di pasar-pasar, dan di tempat ditemukan. Bikin selebaran, tempel di situ. Siapa yang kehilangan uang, hubungi saya, nomor. Nah, jenis barangnya uang. Jenis barangnya uang. Begitu saja. Nanti ketika orang itu datang ke kita, kita tanya berapa jumlahnya, apa wadahnya, uangnya pecahan berapa. Kalau sesuai kita serahkan, kalau tidak, kita tidak serahkan. Setelah 1 tahun, maka kita ikrarkan di hadapan orang lain atau kita sendiri, yang penting terdengar oleh telinga kita sendiri, tamallaktu hadza, aku jadikan ini hak milikku. Maka pada saat itu boleh dia membelanjakannya dengan catatan wajib ganti ketika ketemu pemilik yang sebenarnya. Kalau ketemu misalnya makanan yang tidak bisa diolah, maka orang tersebut bisa melakukan 2 hal. Satu, dimakan dan mengganti nilainya. Yang kedua, dijual
dan disimpan uangnya. Ketemu misalnya lontong di plastik di jalan raya ketika antum mau berenang, lihat ada lontong. Nah, tinggal umumin siapa yang kehilangan lontong. Nggak ada, jangan disimpan sampai sore, makan saja. Nah, tapi perlu waspada juga. Kalau takut mati, jangan dimakan. Tapi kalau misalnya ketemu sesuatu yang harus diolah, dalam kitab dicontohkan kurma basah. Kurma basah, maka orang tersebut mesti melakukan 3 hal. 1, jual kurma itu, simpan uangnya. Kedua, dia sukarelawan untuk mengeringkan kurma tersebut. Yang ketiga, dia makan dan dia bayar harganya. Kalau ketemu sesuatu yang membutuhkan perawatan, makanan, maka Nabi bersabda, kitab katakan, kalau yang ditemukan adalah hewan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari hewan buas seperti kambing, maka dia mesti melakukan 3 hal juga. Sembelih, nanti bayar nilainya. 2, jual, simpan harganya. 3, dia pelihara dengan niat sukarela memberi makanannya. Tapi jika yang ditemukan itu adalah hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri, maka dia tidak boleh memungutnya. Misalnya ketemu sapi, itu nggak usah dipungut. Ketemu kerbau, ketemu kuda, galang dari luar pulang sholat Jumat bak sapi. Galang itu dari mana sapi? Saya ketemu di jalan, barang tercecer. Itu tidak barang tercecer, sapi orang lepas, dia makan sendiri. Nah, begitu para ulama menguraikan ulasan secara ringkas, sebetulnya cukup panjang lebar, bagaimana menyikapi barang hilang. Kalau tidak tahu bagaimana menyikapinya, serahkan kepada orang yang punya amanah untuk barang hilang. Seperti yang terjadi di Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, saya pernah ketipu oleh wanita. Satu kali wanita itu berada di atas kendaraannya. Kemudian wanita itu memanggil saya dengan menggerakkan tangannya dan menunjuk kepada benda yang jatuh di bawah. Menurut anggapan saya, dia minta tolong untuk diambilkan. Ketika sudah saya ambil, apa kata wanita itu? Pak Imam, itu barang tercecer. Saya tahu Anda orang jujur, tolong diambil. Kalau saya tidak punya waktu untuk mengumuminnya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau antum tidak tahu dan tidak punya waktu untuk mengumumkannya, misalnya barang itu ketemu di tempat transit, itu jangan dipungut. Kapan mau diumumkan? Antum pulang, antum hanya transit di situ, maka carilah orang yang jujur untuk mengumumkan barang tersebut. Apabila barang hilang sudah dipegang dengan tangan, maka orang yang memegang punya tanggung jawab untuk mengumumkannya. Kalau dia tidak umumkan, Nabi bersabda, "Dallatul muslim harkun nar." Barang hilang milik orang muslim itu tanda atau penyebab seseorang akan dibakar nanti di neraka. Jadi jangan dianggap barang hilang itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap itu adalah bahaya. Naam. Dallatul mu'min al-ilmu. Barang hilang orang beriman itu adalah ilmu. Barang hilang milik orang beriman adalah ilmu. Kullama qayyada hadithan, setiap kali dia mendapatkan satu hadis, kullama setiap kali qayyada hadisan dia mendapatkan satu hadis, talaba ilaihi akhara, dia akan mencari untuk menambah satu hadis tersebut
akan hadis berikutnya. Ini lain pembahasannya. Nah, apa yang kita lakukan ketika barang kita hilang? Hah? Apa yang dilakukan? Mencari. Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah ketemu sebahagian barang kita yang hilang? Mencari yang lainnya yang belum ketemu. Maka orang beriman, barang hilang sesungguhnya bagi mereka itu adalah ilmu agama. Setiap dia dapat satu ilmu agama, dia akan cari lagi, dia cari lagi, cari lagi, sampai semua ilmu bisa dia dapatkan. Dalam bahasa yang lain, Nabi pernah bersabda, al-hikmatu dallatul mu'min. Kalimat-kalimat yang indah, kata-kata bijak, itu juga barang hilangnya orang beriman. Ainama wajadaha iltaqataha, di mana saja dia temukan pasti dia ambil. Bisa dipahami? Apa yang antum pahami? Kalau benar iman seseorang, dia akan haus dengan ilmu pengetahuan. Dia merasa kehilangan dan dia merasa memiliki. Di mana saja ilmu disampaikan, dia akan ambil. Kenapa? Karena itu milik dia. Karena itulah barang hilangnya orang beriman. Tapi safar untuk ilmu jauh lebih sulit pada safar untuk dakwah. Nah, Nabi Musa alaihissalam melakukan safar, dikejar oleh Firaun dalam rangka dakwah. Datang ke Firaun, dia tidak pernah mengatakan laqad laqitu min safarina hadza nasaba. Saya temukan dalam safar ini kesulitan, enggak pernah. Tapi sekali diperintahkan untuk melakukan safar ilmu, bertemu dengan Nabi Khidir, pada saat itu apa kata dia? Tolong datangkan makanan. Nah, itu ciri-cirinya. Tolong datangkan makanan. Safar ilmu itu lapar. Di rumah itu nggak makan, tapi dalam rangka belajar nggak cukup. Nih makanlah, kenyang. Situ makanan tersisa, situ sisa, ini nggak kemakan. Tapi ketika dalam belajar nggak cukup. Nah, apa yang dilakukan dengan saus gorengan? Apa yang antum perbuat dengan cabai gorengan? Disimpan. Nah, ini bisa diaduk-aduk, bisa si goreng. Kok ke sambal gorengan pun dipikirkan. Di rumah gorenganku nggak antum makan. Lihat Nabi Musa juga sama. Apa kata beliau dalam perjalanan? Wahai pelayanku, tolong datangkan makanan kita. Saya menemukan dalam perjalanan ini kesulitan. Jadi sepanjang safar yang Nabi Musa lakukan, beliau tidak pernah mengakui sulit, kecuali safar dalam belajar. Maka Nabi sabdakan di sini, orang yang merasa ilmu itu barang hilang dia, orang yang selalu mencari barang hilangnya, itu adalah orang beriman. Jadi ketika ilmu disampaikan dia tidak mau dengar, ketika hadis dibacakan dia tidak tertarik, maka bisa kita katakan dia belum memiliki kesempurnaan iman. Orang yang memiliki kesempurnaan iman, idza kullama qayyada hadisan talaba ilaihi akhar. Setiap dia dapat hadis, dia mau cari yang lain lagi. Dapat hadis, dia mau cari yang lain lagi. Seperti seorang pengusaha. Seseorang tidak dikatakan pengusaha kalau sudah berhasil satu usaha lalu dia berhenti. Itu tidak dikatakan pengusaha. Seorang dikatakan pengusaha kalau setiap usaha selesai, dia buat usaha lagi, dia buat usaha lagi, buat usaha lagi. Sehingga cabangnya ada di seluruh Indonesia.
itu baru dikatakan pengusaha. Tapi kalau dikatakan cukuplah satu kedai ini dah pun dah cukup, dah susah ngurusnya, itu pengusaha, bukan pengusaha, itu ahli zuhud. Nah, maka dikatakan orang beriman, dia tidak puas dengan satu hadis, dia akan cari hadis yang lain. Nah, dohika Rabbuna, tertawa oleh Tuhan kita, min kunuti ibadih, dari sifat putus asa hamba-hambanya, dari sifat putus asa hamba-hambanya, wa qurbi ghairih, dan mendekati selainnya Allah. Hadis sahih. Allah dah cerita dalam Al-Quran, saya yang paling kaya, saya yang paling berkuasa, saya Rabbil Alamin, pemilik segala-galanya, yang mengatur kehidupan manusia, menghidupkan, atur semuanya itu adalah saya pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Saya yang menjalankan matahari. Semua Allah ceritakan keagungannya, kekuasaannya dan kekayaannya dalam Al-Quran. Sementara orang yang mengaku hamba Allah, dia putus asa dari rahmat Allah, lalu mendekat kepada selain Allah. Allah tertawa. Maksud tertawa di sini sebuah tanda tanya. Kenapa hamba saya itu dah saya kasih tahu saya orang kaya kok masih minta sama yang lain? Sudah saya kasih tahu saya itu memiliki segala-galanya, kok dia dekati orang lain, tidak mendekati saya? Ini sebuah bentuk bahasa bahasa sindiran, bahasa majaz. Seharusnya seseorang yang memiliki Tuhan yang Maha Kaya, tentu dia meminta kepada Tuhannya, bukan kepada yang lain. Nah, siapa mewajibkan belajar agama? Hah? Siapa? Nggak tahu? Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Nabi menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam? Allah. Lalu ketika seseorang menggunakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu kenapa dia merasa khawatir rezekinya berkurang? Lalu kenapa dia merasa khawatir tidak ada jaminan hidup? Antum khawatir nggak ada jaminan hidup? Hah? Kenapa cari ijazah? Jadi Allah merasa aneh ya hamba-hamba saya. Dia tahu saya kaya tapi minta sama yang lain. Dia tahu saya memiliki kemuliaan, dia cari kemuliaan dari tempat lain. Dia tahu ya saya yang menghinakan, dia mendekat kepada yang lain. Berarti tidak ada kehinaan kecuali ketika Allah hinakan. Tidak ada kemuliaan kecuali ketika Allah muliakan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi hinanya seseorang, mulianya seseorang itu karena Allah. Lalu kenapa mesti mempertimbangkan orang lain? Kenapa? Oh, saya nggak berani menyampaikan, takut nanti dihina. Kenapa takut dihinakan? Apakah akan hina kalau dihinakan oleh orang lain? Ketika Allah memuliakan? Nggak akan. Antum tetap dengan kemuliaan walaupun semua orang menghinakan. Antum akan hina walaupun semua orang memuliakan. Kalau Allah sudah menghinakan, berarti kemuliaan dan kehinaan itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bergantung kepada pertimbangan ini, pertimbangan itu, memikirkan ini, memikirkan itu. Apa kata orang nanti kalau saya ceramah begini? Apa tanggapan masyarakat nanti kalau saya sampaikan ini? Apa yang antum tahu wajib disampaikan.
mau dapatkan pujian atau tidak mendapatkan pujian tidak akan memberi pengaruh. Nah, kenapa? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Satu kerajaan menghinakan Nabi Musa, Allah muliakan. Satu kerajaan memuliakan Fir'aun, Allah hinakan. Yang berlaku adalah kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Ini prinsip bagi seorang ulama dan pelajar agama. Antum setelah menjadi penghafal Al-Quranul Karim, antum orang mulia. Mau ditanggapi mulia di tengah masyarakat atau tidak ditanggapi, enggak ada masalah. Mau dibawa bicara, enggak dibawa dibicara, enggak ada masalah. Antum pakai gamis dan pakai sunnah, sudah mulia. Mau disingkirkan dalam pergaulan atau diajak dalam bergaul, jangan pikirkan. Usah dipikirkan. Apa kata orang kalau saya pakai gamis, semua orang masyarakat lihat saya? Antum jadi orang terkenal. Siapa itu memakai baju apa itu kebaya ibu-ibu itu? Baju daster itu? Nah, sekampung orang kenal antum yang pakai baju daster. Apakah akan hina ketika orang katakan antum pakai baju daster? Enggak. Terkenal. Nah, mendingan terkenal yang perkara ma'ruf daripada terkenal perkara mungkar. Nah, ini prinsip. Tetap dengan sunnah Nabi, tetap dengan prinsip agama, tetap dengan adab agama. Ketika pulang kampung, enggak mau salaman dengan wanita walaupun keluarga sendiri. Enggak mau salaman dengan sepupu. Biasanya salaman tahun lalu. Tahun ini pulang Ramadan, Lebaran enggak mau salaman. Apa kata sepupu antum? Sok suci. Ajaran mana pula itu enggak mau salaman? Kan di Minang itu kan banyak yang mesti dikatakan ibu. Yang asal sukunya sama dengan kita, perempuan, itu ibu kita kalau setara dengan ibu. Kalau seusia dengan nenek kita, itu nenek kita. Dia mau salaman cucunya pulang. Padahal cucu satu suku, bukan satu nasab. Apa antum jawab? Ya enggak apa-apa kan, enggak ada nafsu, udah tua. Oh enggak bisa ada tua atau enggak tua. Yang jelas salaman yang bukan dengan mahram hukumnya haram. Mau tua kah atau enggak tua? Bisa enggak? Antum enggak salaman? Jangan dulu nanti apa kata orang. Nah, kalau dikatakan apa kata orang, berarti mengutamakan orang lain daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Nah, ini yang enggak bisa ditawar. Enggak kunut, pakai kunut boleh ditawar. Salat jamaah enggak jamaah, maaf, zikir jamaah enggak jamaah bisa ditawar. Nah, tapi untuk perkara haram itu tidak boleh tawar menawar. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Dhahiktu min nasin." Aku tertawa dari sekelompok manusia. Ya'tunakum, mereka mendatangi kalian min kibalil masyriq, dari arah timur. Yusakuna ilal jannah, mereka dihalau ke surga. Wahum karihun, mereka tidak mau. Ini yang saya katakan tadi hadis untuk antum. Mereka dihalau ke surga, mereka enggak mau. Kata dia, biarlah rela masuk neraka daripada terpaksa masuk surga. Itu prinsip yang salah. Biarlah terpaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Kan dari sebahagian itu kan dipaksa untuk belajar agama. Kalau enggak mondok enggak usah kasih uang jajan. Kalau enggak mondok cari bapak yang lain. Memang bisa cari bapak lain. Karena enggak bisa akhirnya dia mondok. Itulah orang-orang yang dipaksa masuk surga.
Tapi dalam waktu yang sama dia nggak mau. Orang diajak ke masjid, dipaksa masuk surga, dia nggak mau. Orang yang diberikan nasihat, dipaksa masuk surga, dia benci. Jadi ada manusia-manusia yang secara hakikatnya dia dipaksa masuk surga, dalam waktu yang sama dia tidak terima. Nah, maka lakukan saja. Satu saat dia akan sadar, satu saat dia akan berterima kasih. Guru-guru masih disiplin dalam kelas, walaupun pada hari ini santri antum tidak terima, satu saat dia akan berterima kasih, walaupun setelah antum meninggal dunia, atau ketika dia punya santri dengan watak yang sama. Minimal di akhirat dia akan berterima kasih. Alhamdulillah saya dipaksa oleh orang tua saya, akhirnya saya masuk surga. Alhamdulillah karena paksaan dari keluarga saya menjadi orang-orang mulia di akhirat yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah karena dipaksa oleh orang tua saya menjadi ulama, surganya setingkat di bawah surga para anbiya. Syukur itu akan wujud walaupun hari ini mereka tidak terima. Khair insyaallah. Mungkin bapak-bapak yang ada pertanyaan, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang puasa. Pertama yaitu ketika kita berpuasa, itu saya sendiri ini kebetulan di rantau ya, di luar daerah. Dan ada kita lagi puasa, ada teman dan di situ dia ngepuasa. Tapi memang di daerah itu nggak ada siapa-siapa. Dia minta masakin karena tidak sama-sama, lalu kita bantu masak. Apakah kita berdosa? Yang kedua tentang barang yang ditemukan. Saya kebetulan menemukan barang waktu itu di sebuah masjid di Cibubur, jam tangan yang cukup mahal. Saya serahkan ke masjid, ke pengurus masjid. Ternyata hari itu nggak saya dengar tuh ada pengumuman. Besoknya saya sholat lagi di situ, saya baru tahu di dalam tayangan TV-nya, karena masjid cukup besar, itu masjid Rozak yang besar di Cibubur, sangat besar sekali. Itu ada tayangan yang saya baca, dilarang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Nabi mendoakan supaya barangnya benar-benar hilang. Itu bahasanya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah untuk melakukan kebajikan, jangan tolong menolong dalam melakukan dosa. Kalaulah yang tidak puasa itu orang yang wajib berpuasa, lalu kita masakin, kita dapat dosanya. Walaupun imbalan sekalipun, dia beli, kita menyediakan makanan, lalu dia beli, kita juga berdosa. Apalagi dengan senang hati. Tapi apabila yang kita masakin itu adalah orang yang tidak wajib berpuasa, misalnya non-muslim, atau musafir, atau orang sakit, atau wanita yang sedang berhaid, atau yang baru melahirkan, istrinya nggak bisa masak, suami yang masak, maka itu tidak masalah. Tapi memasakkan orang yang wajib puasa, walaupun dia memang nggak puasa dari pagi, walaupun yang kita masakkan ini adalah makan yang kedua, makanan yang ketiganya, kita katakan saya masakin, kan dia memang nggak puasa, bukan gara-gara saya dia batal puasa, memang dah batal puasanya, memang nggak niat puasa. Apakah kita berdosa juga? Berdosa. Kenapa? Ketika seorang muslim yang wajib puasa
dia makan di pagi hari, dia dapat dosa. Dia minum, dapat dosa lagi. Dia makan siang, dapat dosa lagi. Dia makan asar, dapat dosa lagi. Setiap makan yang dilakukan sepanjang hari itu, dia dapat dosa. Karena menghormati waktu Ramadan. Jadi berdosanya orang yang tidak puasa itu bukan karena nggak puasa, bukan karena kali pertama makan, tapi setiap makan makanan, setiap teguk minuman, mulai pada terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu adalah perbuatan dosa. Walaupun kita membantu pada kali yang kedua, ketiga, tetap dianggap tolong menolong di atas perbuatan dosa. Yang kedua, itu salah paham dengan hadis Nabi. Apa punya hadisnya? Nabi SAW bersabda, siapa yang mendengar di antara kalian orang yang mencari atau mengumumkan barang hilang di masjid, doakan supaya barangnya nggak ketemu. Jadi kita kehilangan barang di masjid, lalu kita pergi ke depan, bapak-bapak yang menemukan kunci motor saya, ada mainannya di situ tertulis Jakarta, Surabaya, kemudian warnanya itu tolong kembalikan ke saya. Bapak-bapak mungkin yang menemukan handphone, tolong kembalikan ke saya. Ini yang mengumumkan barang hilang. Kita doakan, ya Allah, supaya dia nggak ketemu dengan barangnya. Tapi kalau kita ketemu barang hilang, lalu kita umumkan, itu bukan mengumumkan barang hilang, itu mengumumkan barang temuan. Kalau mengumumkan barang temuan itu perintah Allah dan syariat Islam. Masa melakukan syariat Islam dalam masjid dilarang? Jadi harus dibedakan mengumumkan barang hilang dengan mengumumkan barang temuan. Mengumumkan barang temuan itu tidak dilarang dalam masjid. Dan kalau itu maksudnya, apa pemahaman Nabi, hadis Nabi, ya Allah supaya nggak ketemu barangnya? Udah di tangan orang tuh diumumkan. Bapak-bapak yang kehilangan jam tangan boleh maju ke depan. Kita dengar tadang, ya Allah supaya nggak ketemu barangnya. Kan nggak nyambung. Dan jelas diumumkan di depan. Lalu kita doakan, ya Allah supaya nggak ketemu barangnya. Udah ketemu, tuh apa didoakan nggak ketemu? Jadi nggak nyambung kalau pemahamannya mengumumkan barang temuan. Jadi maksud hadis di sana yang kita doakan, semoga tidak ketemu barang hilangmu, adalah orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid untuk dikembalikan kepadanya. Demikian insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang kasus di akhir zaman, tentang transgender yang ganti kelamin, yang dari wanita ke laki-laki maupun sebaliknya. Misalnya dia pengen tobat kan? Kalau laki-laki ini sekarang ada kayak orang tuh suntik-suntik sampai stop tubuhnya itu memang kayak perempuan, memang wajah itu udah kayak perempuan. Itu kalau dia tobat, dia nutup aurat atau gimana? Ataupun sebaliknya, dia cewek kan, dia tukar kelamin ke laki-laki. Dan sekarang pun ada obat penumbuh bulu, penumbuh apa namanya, brewok gitu. Jadi memang udah kayak laki-laki. Itu kita menyentuhnya tetap haram atau gimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seseorang yang merubah jenis kelamin, hukum dia dalam syariat Islam 100% sama dengan hukum aslinya. Seorang laki-laki yang merubah jenis kelaminnya dengan wanita, tetap dia sholat dengan menutup aurat seperti laki-laki, nggak pakai mukena. Wanita yang merubah jenis kelaminnya dengan laki-laki, dia tetap pakai sholatnya dengan mukena.
tidak boleh berpakaian muslim, tapi harus muslimah. Masalah menyentuh juga sama. Kita sentuh seseorang yang asal usulnya wanita, kita laki-laki batal wudu. Kita sentuh yang asal usulnya laki-laki, walaupun hari ini dia wanita, nggak batal wudu. Tapi menyentuh, apa hukumnya, halal atau haram? Jadi masalah batal nggak batal. Tapi masalah halal haram itu bergantung kepada nafsu atau tidak nafsu. Oh, sekarang dia sudah berubah jadi wanita, hampir 100%. Akhirnya ketika salaman naik nafsunya, batal wudunya, tidak batal, nyentuhnya haram. Jadi harus dipisahkan antara halal haram dengan batal nggak batal. Karena dia dulu asal usulnya memang laki-laki, kita selesai wudu salaman sama wanita jadi-jadian itu, nggak batal wudu kita. Nah, tapi kita sentuh dia, nafsu naik karena dia sudah berpenampilan wanita, menyentuh hukumnya haram. Nah, sama halnya dengan seseorang misalnya salaman laki-laki, tahu nafsunya naik, haram hukumnya salaman. Dia pegang tiang, naik nafsunya, haram hukumnya pegang tiang. Jadi masalah menyentuh halal haram itu hubungannya kepada syahwat atau tidak syahwat. Nah, kepada syahwat atau tidak syahwat untuk benda yang hukum asalnya halal. Jangan nanti salah pemahaman. Jadi hukum halal haram itu bergantung pada syahwat. Saya salaman sama wanita nggak syahwat berarti halal, bukan. Itu salah paham lagi. Menyentuh hukum halal dan haram, menyentuh yang hukumnya halal dan haram kepada benda yang hukum asalnya boleh, itu bergantung kepada syahwat atau tidak syahwat. Menyentuh sesuatu yang memang haram tanpa syahwat tetap haram. Menyentuh itu batal atau tidak batal wudu, itu berkaitan kepada dia wanita asalnya atau laki-laki. Kalau asalnya wanita, kita laki-laki, menyentuhnya batal. Nah, berotot, berjambang, nah, pakai sorban, pakai gamis, naik haji, kiai, tapi dulunya dia perempuan. Antum salaman batal wudu. Nah, batal wudu. Nah, tapi sekarang dia pakai mukena, pakai lipstik, kulitnya halus misalnya, berubah wujudnya jadi makhluk halus, yang dulu itu makhluk kasar. Antum sentuh, antum salaman selepas wudu, batal nggak wudu? Nggak batal, karena dulunya dia laki-laki. Tapi antum bersalaman nafsu, hukumnya haram. Nah, dan cara tobatnya bagaimana? Cara tobatnya, kalau dia punya uang, wajib mengembalikan kepada asalnya. Karena syarat bertobat adalah ingkila, mencabut diri dari perbuatan maksiat tersebut. Dia tidak dianggap mencabut diri lepas pada perbuatan maksiat kalau dia tidak merubah kembali ke wujud aslinya. Tapi kalau dia tidak merubah karena faktor keuangan, maka dimaafkan sampai dia mampu. Kalau dia mampu, dia wajib melakukannya, kembalikan ke wujud asli untuk bertobat. Kalau dia punya uang, dia tidak mau kembali, hanya menangis-nangis saja, itu sama saja dia beristighfar dalam keadaan berzina. Nah, kalau orang bertato itu beda hukumnya. Orang yang bertato, dia tidak wajib menghilangkan tatonya. Kalau sekiranya menghilangkan itu menyakiti diri. Karena tato tidak menghalangi air wudu. Karena tato itu ada di bawah kulit. Kecuali tato-tatoan, itu wajib dihilangkan. Tato yang ditempel-tempel itu wajib dihilangkan. Karena dia menghalangi air wudu. Kalau tato yang asli, dia masuk antara daging dan kulit.
berarti dia di bawah. Yang wajib dicuci ketika wudhu dan mandi janabah adalah bagian luar saja. Ketika dia bertobat kepada Allah, apakah wajib dihilangkan? Tergantung. Kalau menghilangkan itu perlu biaya yang banyak, nggak wajib. Kalau menghilangkan itu pakai setrika, menyakiti dirinya, tidak wajib. Kalau menghilangkannya itu gratis dan tidak menyakiti atau biaya terjangkau, hukumnya wajib. Nah, khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang saya tanyakan, Ustaz, dulu kejadian bulan puasa, saya mau beli ayam. Jadi pas beli ayam itu, ketika sampai di kedai ayam itu, yang memotong ayam itu, ketika saya sampai, dia ada menghidang. Tapi pas dia mau memotong, pas bulan puasa Ramadan, dia jangan-jangan tidak puasa, Ustaz. Kalau kok langsung kita tidak menunggu. Bolehkah ketika itu maka langsung saya bilang ya saya sambil ini tentang kajian kita yang terdahulu tentang penyelesaian bagaimana tuh bagaimana tuh Ustaz ketika kita melihat orang itu jangan juga Allah Subhanahu Wa Taala kita puasa dan Ramadan diri dahulu lalu kita yang minta untuk kemudian ini. Satu lagi Ustaz tentang ikan lele. Banyak kita lihat di pasar-pasar kan, ketika ikan itu dibeli atau disembelih, dia menopok kepalanya Ustaz. Kepalanya dengan menopok kan, betul sudah matikannya. Apakah itu dibolehkan dengan sehat? Jazakumullah khair. Pertama tentang hukum menyembelih setiap muslim, hukum penyembelihannya sah. Setiap muslim, hukum penyembelihannya sah. Baik dia solat atau tidak solat, baik dia puasa atau tidak puasa, baik dia soleh atau tidak soleh. Dengan syarat dia memutus dua saluran, satu hulkum saluran pernafasan, kemudian marih saluran makanan. Kalau dua itu terputus dengan senjata tajam, maka penyembelihannya sah. Oh dia nggak baca bismillah, sunnah baca bismillah, asal dia muslim. Oh dia nggak sholat, tetap penyembelihannya sah. Ini hukum fikih. Tapi hukum tasawuf, kita lebih baik memakan sembelihan orang soleh. Jadi kita pergi ke pasar, kita lihat dia tidak sholat, dia tidak puasa, kita beli ayam hidup di rumah kita sembelih, nggak ada masalah, itu lebih baik. Karena hasil sembelihan orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak beribadah pasti beda. Tapi bolehkah kita biarkan dia menyembelih? Nggak ada masalah, dosa tidak, makruh juga tidak. Kalau kita tidak pandai menyembelih, mendingan kita suruh dia menyembelih. Tapi ketika kita bisa menyembelih dan kita ada waktu dan kita merasa senang, merasa mudah dengan hal tersebut, lebih baik kita sembelih, kita beli hewan hidup dan kita sembelih sendiri. Nah, jadi ada hukum tasawufnya, ada sisi fikihnya. Sisi fikihnya sama sekali nggak ada masalah. Jangankan sembelihan muslim, sembelihan Yahudi dan Nasrani pun dihalalkan dalam Islam dengan syarat muslim, Yahudi, Nasrani, nenek moyangnya nenek moyangnya hidup di zaman agama itu sah. Nah, tapi kalau Nasrani Indonesia jangan. Kalau Nasrani Indonesia itu nenek moyangnya bukan Nasrani asli. Maka untuk hari ini yang bisa kita pastikan halal memakan sembelihan Yahudi saja.
Karena Yahudi yang bisa kita pastikan nenek moyangnya Yahudi, tapi Nasrani tidak. Bisa saja nenek moyangnya dulu bukan Nasrani. Kalau bukan Nasrani, haram hukum memakan sembelihannya. Kemudian membunuh hewan. Kalau sekiranya memang ikan lele itu dibunuh, dimatikan dengan cara memukul bagian kepalanya, ya bukan perkara zalim, bukan perkara menganiaya. Justru teraniaya kalau kita bersihkan perutnya ketika dia hidup. Saya nggak mau menganiaya dia, pukul kepalanya kan kasihan, tapi sebedah saja perutnya, ntar mati juga. Itu kan lebih bahaya. Tapi ada sebagian orang mengatakan penyembelihan ikan itu dan memotong ekornya. Itu saya nggak pasti, mungkin Bapak bisa coba. Tapi kita lihat ada sebagian ikan lele, ekornya dari makan kawannya, dia masih hidup. Nah, itu kayaknya fatwa itu nggak betul. Jadi menghilangkan nyawa dari hewan dengan tujuan yang baik diperbolehkan. Apakah enggak disembelih selain ikan? Ikan yang mati pun boleh dimakan. Jadi ikan enggak wajib disembelih. Bagaimana menyembelihnya? Mana marih dan hukumnya? Jadi diserahkan sama ahlinya. Apakah dipukul dengan palu, dengan kayu, dicincang apapun, belut lagi, dipegang ekornya, dipukul ke batu. Kalau makan kepiting, bagaimana cara membunuhnya? Dicuci, digoreng langsung, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hewan air itu halal dimakan bangkainya dan tidak ada proses penyembelihan untuk ikan-ikanan. Cuman ada pertanyaan membingungkan, apakah belut itu masuk ikan atau tidak? Nah, kalau antum yakin itu ikan halal dimakan, kalau enggak yakin ikan makruh dimakan, kalau yakin itu anak ular haram dimakan. Nah, itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ustaz, tentang ilmu dari Ustaz, petunjuknya Ustaz ada dalam ilmu supaya ada keberkahan dalam pelajaran. Terus yang kedua, untuk menuntut ilmu ini, di zaman dahulu kita pernah mendengar cendekiawan-cendekiawan muslim itu banyak yang sangat cerdas Ustaz, sehingga penemuan-penemuannya bisa kita gunakan hingga sekarang. Tapi generasi kita sekarang banyak tidak mengenal. Bagaimana cara kita bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak kita sekarang supaya keilmuan-keilmuan yang mereka miliki seperti cendekiawan-cendekiawan kita terdahulu Ustaz. Bagaimana kita membagi waktunya, bagaimana kita mengarahkannya supaya generasi-generasi muslim kita bisa memberikan dampak keilmuan yang baik sehingga bisa merubah tatanan kehidupan kita sesuai dengan tatanan kehidupan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sahih diriwayatkan dalam Matan Arba'in Imam Nawawi tentang datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asaddu thiyabu asaddu bayadu thiyabih, asaddu aswada ra'si, wala yura alaihi atharus safar. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat putih pakaiannya. Nah, maka berdasarkan hadis itu kita tetapkan Ma'had Darul Hijrah baju seragam putih. Kemudian sangat hitam rambutnya. Bukan diperangin, sangat hitam, artinya bersih.
tidak terlihat di atasnya bekas safar. Jadi tidak nampak debuan orang yang jalan jauh, tidak nampak loyo orang yang berjalan jauh. Kita kalau melakukan perjalanan jauh, itu apa yang terjadi? Bau ketiak, rambut berminyak, badan berdebu, nafas tidak sedap, mata berkunang-kunang. Jadi orang belajar agama tidak seperti itu. Maka Nabi anjurkan bersiwak. Imam Syafi'i katakan pakailah wangi-wangian, itu akan menambah akalmu, kecerdasanmu. Jadi wala yura alai atharu safar, itu kondisi orang tersebut tidak nampak bekas perjalanan, bersih, rapi. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk mendekat kepada Nabi. Kemudian beliau dekatkan lututnya dengan lutut Nabi. Bagaimana kita duduk ketika lutut kita bisa didekatkan oleh lutut orang di depan kita? Mana kondisi duduknya? Mana kondisi duduknya? Iftirash. Nah, sehingga ketika kita iftirash, itu lutut kita dan lutut guru itu bisa berdekatan. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Dia laki-laki itu meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Jadi duduk dalam keadaan meletakkan dua tangan di atas dua pahanya. Itu menunjukkan konsentrasi. Tidak sambil membersihkan jerawat, tidak sambil mengupil, tidak sambil menulis, dan yang lain-lainnya. Tangannya itu diam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, mata sa'ah. Itu jawab dialog itu terjadi antara Nabi dengan orang yang datang itu. Setelah beberapa hari, sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang itu? Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang datang kemarin? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang Maha tahu. Apa jawaban Nabi? Itu adalah Jibril, allamakum dinakum. Dia datang mengajarkan kepada kalian, mencontohkan kepada kalian agama kalian. Nah, kemudian riwayat yang lain, maaf, perkataan para ulama, agama, ilmu itu adalah agama. Ilmu adalah agama. Maka ambillah ilmu dari orang yang beragama. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditunjukkan, diberitahukan, wahai Imam, di tempat saya ada ahli hadis, ada pakar hadis, belajarlah sama beliau. Datanglah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang, lalu ditunjukkan kepada seorang syekhul hadis tersebut. Ketika itu beliau berjalan di belakang, kemudian dia lihat syekhul hadis meludah ke arah masjid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau langsung putar balik. Saya enggak jadi belajar hadis sama dia. Bagaimana saya mau belajar agama dari orang yang tidak menghargai syariat? Jadi kita juga disarankan oleh para ulama untuk melihat orang yang mengamalkan ilmunya dalam agama tersebut. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia akan putar balikkan ilmu itu untuk mendukung dirinya. Misalnya kita katakan dia belajar hadis jenggot. Nah, di antara sunnah Nabi adalah memelihara jenggot. Sementara yang menyampaikan tidak berjenggot. Lalu tanya oleh ustaznya, Ustaz kenapa enggak melihara jenggot? Kan sunnah menurut Imam Syafi'i, enggak wajib. Jadi kita boleh pilih, boleh enggak. Akhirnya melemah sunnah itu jadinya. Lalu kita katakan Allah tidak menerima orang yang salatnya isbal. Sementara penceramah itu celana yang menutup mata kaki. Lalu tanya oleh ustaznya, kenapa? Santrinya nanya, kenapa Pak Ustaz celananya menutup mata kaki? Padahal hadis yang barusan kita baca itu akan menyebabkan dia terseret ke dalam neraka. Oh, pengajian kamu belum sampai ke situ. Belum sampai. Nanti dah lama belajar tahu. Jawabannya begitu. Jadi jawabannya seolah-olah membela diri semuanya.
Tapi apabila dia mengamalkan apa yang dia pelajari, dia akan bisa memberikan penekanan untuk pengamalan. Maka hari ini generasi kita digiring untuk belajar dari orang-orang yang tamat Cicago, punya titel tinggi dalam agama. Tapi yang paling ditanamkan kepada masyarakat kita, mahasiswa kita, pemahaman liberal. Ini enggak logika, ini enggak cocok, ini enggak relevan, itu Arab. Nah, ini yang mau ditanamkan. Kita tidak mau belajar mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak tahu asal-usul ilmunya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau datang belajar kepada seorang sahabat, beliau dari Madinah sengaja datang jauh-jauh ke situ. Kemudian beliau duduk di depan pintunya. Pas dibuka pintu, kaget sahabat ini. Kenapa keluarga Nabi, sepupu Nabi duduk di depan pintu saya? Dari kapan kamu datang? Sudah dari tadi. Kenapa enggak kamu ketuk pintu rumah saya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, begitu Rasulullah mengajarkan kepada kami menunggu kapan guru itu datang, bukan mengetuk pintunya. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berdebu. Beliau betah berdebu di situ sampai bersabar keluar pada ahli hadis. Hanya satu hadis yang dia cari, dan dia bisa bersabar setengah hari di depan pintu rumah di padang pasir ketika debu bertiup. Itulah ringkasan, mungkin banyak lagi yang lain. Bagaimana ilmu itu bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan. Kita ikuti panduan dari para ulama, baca kitab Ta'limul Muta'allim secara lengkapnya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan generasi seperti ulama kita yang sebelumnya? Kita jawab, tidak akan pernah ada. Kenapa? Nabi SAW bersabda, mautul alim, matinya orang alim itu merupakan keretakan di dalam bangunan Islam yang tidak mungkin ditambal. Nggak mungkin ditambal. Berkumpul seluruh para ulama pada hari ini dalam mazhab Imam Syafi'i, menandingi satu Imam Syafi'i tidak akan pernah ada. Jadi meninggalnya Imam Syafi'i sudah selesai. Turun generasi lagi, generasi sampai generasi kita hari ini. Kalau kita hadir di majelis Imam Syafi'i pada hari ini, tidak satu pun yang layak duduk, semuanya ada di bagian belakang situ. Dan tidak satu pun yang bisa memahaminya. Tidak satu pun yang bisa memahaminya perkataan beliau. Saking tingginya bahasa yang digunakan. Syukur kita hidup akhir zaman. Kita baca sarahan daripada ulama lagi, disarah lagi, diuraikan dan dijelaskan. Jadi untuk mendekati generasi itu bisa. Nabi sudah ajarkan, pertama pilih pasangan yang punya agama. Yang kedua, lakukan akad nikah ta'aruf dengan cara agama. Kemudian berhubungan cara agama, didik agama dan cara agama. Kalau prosesnya dari awal benar, nah, maka hasilnya sempurna. Tapi kalau kadang-kala sudah salah proses, itu agak-agak kurang-kurang dikit. Nah, khair, itu untuk generasi muda bisa mendapatkan generasi yang baik. Intinya adalah biru abaukum tabarukum abnaukum, mau mendapatkan anak yang bakti, tunjukkan baktimu pada hari ini kepada orang tua, pasti Allah berikan anak yang bakti. Tapi kalau hari ini antum menipu orang tua, antum akan mendapatkan generasi yang lebih menipu daripada itu. InsyaAllah mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.